MBJ dan KMP jadi penghambat ekonomi dan pengusaha buat ekspansi. Mungkin pengeluaran pemerintah tuh terlalu besar ya. Jor-joran terlalu besar lalu nggak berdampak, nggak ada efek. Contoh kalau misalnya di pemerintahan sebelumnya, misalnya dia membangun kan, setidaknya itu ada dampak ekonominya gitu loh. Tapi kalau misalnya kita kan, misalnya contohnya misalnya kalau pemerintah kan nomor satu program, nomor satu, nomor dua kan MBG dan Koperasi Merah Putih. Itu jujur tidak terlalu berdampak gitu loh ke perekonomian Indonesia. Itu cuman, jadi bisnis itu kan ada yang namanya contoh dari hutang dulu deh. Hutang itu kan ada yang namanya good debt dan bad debt. Jadi good debt itu hutang baik, bad debt itu hutang buruk. Sama lah kalau contohnya misalnya kita berhutang. Kalau kita berhutang tapi buat good debt, contoh misalnya kita berhutang tapi buat bisnis, menghasilkan uang, kita bisa bayar. Itu namanya good debt. Ada juga yang namanya bad debt. Kita berhutang tapi buat konsumtif nih. Buat beli mobil, beli rumah, buat foya-foya, buat party gitu, buat makan-makan. Kan besoknya nggak menghasilkan apa-apa, minus. Jadi kita harus cari duit di tempat lain, gali lobang buat tutupin lobang yang ada. Nah itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi mereka itu lebih konsumtif daripada produktif. Nah harusnya pemerintah kita tuh fokusnya ke sesuatu yang produktif. Dia ada uang, dia menghasilkan dulu uang ini, dapat untung, baru dia pakai yang buat produk konsumtif seperti itu. Jadi produktif dulu baru konsumtif, harusnya gitu. Contoh misalnya kita berbisnis lah ya, ada untung dulu baru kita kasih bonus, hadiah nih, makan-makan karena lo udah bekerja dengan baik. Jangan kita belum untung udah bagi-bagi uang gitu loh, udah bagi-bagi bonus segala macam, makan-makan, ya akhirnya itu kan konsumtif. Nah akhirnya ini kan duitnya bolong nih, harus ada yang ditambel. Nah ditambelnya kemana? Ya akhirnya sekarang kita lihat, sekarang ekspor harus satu pintu semua. Ya maksudnya idenya bagus, ekspor satu pintu itu sebenarnya idenya bagus, tapi dalam negeri harus udah bener dulu, udah ada kepercayaan dulu. Kalau belum ada kepercayaan sama masyarakat aja belum percaya, pengusaha aja belum percaya, tiba-tiba dikasih peraturan gitu ya, akhirnya dia nggak mau ekspansi, dia nahan diri. Orang-orang yang udah punya uang nih, yang orang kaya, investor, gue udah kaya kok, ya udah yang penting gue jangan miskin aja. Jadi mendingan mereka nggak mau ekspansi, mereka nggak mau investasi, mereka cuma pegang cashnya doang. Nah akhirnya duit makin nggak turun lagi. Jadi kalau misalnya pemerintah ini mempersulit pengusaha ini bakal ngerem, stop, yang ujungnya mati yang bawah lagi. Gitu. Nah itu yang terjadi. Nah ini domino nih, saling berpengaruh satu sama lain seperti itu. Oke.